At-Talaq ayat 2 dan 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nggak disangka-sangka arahnya. Contoh rezeki ini setiap tahun kita lihat keteladanannya, yaitu sa'i. Ibunda Hajar ketika Ismail alaihissalam menangis karena kehabisan air susunya sudah kering, Ibunda Hajar nyari ke sofa, harapannya ada air karena ada Fata Morgana, rupanya nggak ada. Lari lagi ke Marwah, balik lagi sampai 7 kali. Itulah usaha, sehingga disebut sa'yun. Sa'yun itu usaha. Usaha itu seperti itu. Sa'yun juga lari-lari kecil. Nah, rupanya usaha bolak-balik Safa Marwah 7 kali itu bukan di situ rezekinya. Rezekinya di bawah kaki Ismail. Ternyata yang jadi airnya keluar Ismail karena menjejak-jejakkan kakinya. Lalu keluarlah air, lalu kemudian lari Ibunda Hajar, zam. Berkumpullah. Jadi jangan merasa bahwa kitalah yang memberi anak kita rezeki. Bisa jadi anak kita yang bikin kita dapat rezeki. Bukan kita yang menjadi rezeki, karyawan kita yang bikin kita jadi rezeki. Saya untuk bisa dapat ini butuh ilmu 45 tahun, Pak. Baru dapat beberapa bulan yang lalu. Ya, anak-anak guru semuanya kan butuh gaji dan sebagainya, sementara beasiswa banyak. Saya merasa ya Allah berat sekali, tiap bulan harus subsidi sekian, pusing kepala. Ketemu sama seorang teman Ustaz, yang ngasih rezeki itu Allah bukan Ustaz. Nah itu makanya stres. Ustaz itu kasir. Jadi kalau waktunya anak-anak makan, minta sama Allah, ya Allah anak-anak sudah waktunya makan. Nah, kasir kan tinggal ngeluarin duitnya. Kalau belum ada bilang, ya Allah gajian sudah waktunya, kita belum ada, diberikan. Akhirnya tenang. Ya. Kadang-kadang kita merasa kita ini adalah yang mencukupi anak kita, yang mencukupi istri kita, yang mencukupi keluarga kita. Padahal kita sendiri nggak mampu mencukupi diri kita kalau bukan karena Allah SWT. Butuh waktu 45 tahun saya untuk bisa menyadari seperti itu, bayangkan. Akhirnya sudah ya, waktunya rezeki bagi mereka. Saya hanya kasir. Kalau orang Jawa bilang jalan banyu teles, jalan air itu pasti basah. Lah kalau airnya banyak ya basahnya cukup banyak. Maka semakin banyak karyawan, rezeki kita bukan karena kita, tapi karena karyawan kita bersyukur kepada Allah, karyawan kita berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan bos kita hari ini ada. Kita tuh hanya dilewati saja, nggak usah stres kalau kita jadi juragan ya, nggak usah stres. Kita cuma kasir, minta sama Allah, ya Allah jatahnya hari ini gajian, belum ada duitnya. Nah, maka tak terduga ini rezeki yang luar biasa orang bertakwa. Yang kelima rezeki karena istighfar. Surah Nuh ayat 10-11. Rupanya istighfar pun pendatang rezeki. Ibadah ini pendatang rezeki. Bahkan orang berdosa minta ampun datang rezeki, datang ampunan. 2 yang dikasihkan Allah. Dosanya diampuni, rezekinya ditambah. Ini kalau punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu kan nggak ngerti. Taunya rezeki itu hanya kerja. Kalau sekedar kerja, babi di hutan juga bekerja. Kalau cuma makan, monyet juga makan. Nah ini ada kerja. Nah ini ada orang yang kayak gitu itu. Ada ya, punya jabatan tinggi lagi ya. Maka kayak kata Bu Hamka, kalau cuma makan, babi di hutan juga makan. Kalau cuma kerja, monyet juga kerja. Nah, ini bukan saya yang ngomong ya, Bu Hamka. Saya cuma menyampaikan ya, itu Bu Hamka. Jadi kerja menunjukkan orang ini nggak paham sesungguhnya. Ibadah.
maka Allah akan cukupkan rezeki kita. Nah, kerja adalah bagian dari ibadah. Jadi kerja bagian kecil dari ibadah. Nah, surat Nuh ayat 10-11, beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, pasti Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta dan anak. Istighfar.